Pernah nggak sih kamu ngerasa ingatanmu itu bohong, seolah-olah ada yang salah? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik fenomena ini. Mengapa memorimu bisa berbohong, dan apa itu memori selektif? Coba diingat-ingat, pernah nggak kamu debat sama pasangan atau sahabat soal kejadian dulu? Kamu ingatnya itu momen yang indah banget, dianya malah ingat kamu salah ngomong apa. Beda banget kan versinya? Nah, kalau pernah, selamat. Kamu udah ngerasain langsung apa yang mau kita bahas tuntas hari ini. Oke, pertama-tama kita harus paham satu hal penting banget. Otak kita itu bukan kamera video yang rekam semua kejadian plek-ketiplek. Sama sekali bukan. Anggap aja otak kita itu editor film yang jago banget. Dia bakal potong-potong adegan, pilih mana yang mau ditayangin, dan kasih efek suara yang dramatis. Semuanya biar pas sama cerita yang pengen dia sampaikan. Nah, kerjaan si editor film di kepala kita ini ada namanya loh dalam dunia psikologi. Yuk kita kenalan lebih jauh sama yang namanya memori selektif. Jadi gampangnya gini, memori selektif itu adalah proses di mana otak kita, seringnya sih tanpa kita sadari ya, jadi kayak satpam yang galak, dia milih-milih, oke info ini boleh masuk, yang ini buang aja. Dan yang jadi dasar keputusannya, ya perasaan kita, keyakinan kita, sama apa yang menurut kita penting saat itu. Terus pertanyaannya, kenapa sih otak kita repot-repot ngelakuin ini? Kan lebih enak ingat semuanya aja. Tunggu dulu. Ternyata ada alasan psikologis yang dalam banget di baliknya. Yuk kita intip siapa aja sih para pemikir hebat yang pertama kali kepo sama misteri ingatan ini. Ternyata konsep ini bukan hal baru. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud nyebut ini represi. Jadi otak sengaja ngebuang kenangan yang bikin sakit hati buat ngelindungin kita. Terus ada Frederick Bartlett dengan teori skemanya. Gampangnya otak kita tuh kayak punya folder-folder, dan ingatan baru bakal disimpan ke folder yang nyambung. Makanya kadang ingatan bisa diedit dikit biar pas. Nah, yang lebih modern, Martin Seligman nunjukin sisi positifnya. Kita bisa loh sengaja milih fokus ke ingatan baik biar mental kita makin kuat. Jadi, apa aja sih yang bikin otak kita jadi editor yang pilih-pilih? Pertama, perhatian selektif. Ya iyalah, kita kan nggak mungkin merhatiin semua hal sekaligus, pasti ada yang kelewat. Kedua, kebutuhan emosional. Kadang kita cuma pengen ingat bagian cerita di mana kita kelihatan benar atau jadi korban, biar ngerasa lebih baik. Terus ada bias konfirmasi, ini nih kita cenderung cuma ingat hal-hal yang ngedukung pendapat kita aja. Dan yang paling kuat, tentu aja, konflik, stres, sama trauma. Ini bisa bikin otak kita otomatis ngesensor bagian-bagian yang paling menyakitkan. Kira-kira ada nggak sih tipe orang yang lebih gampang lupa atau salah ingat? Jawabannya, ada banget. Ternyata, tipe kepribadian kita ngaruh banget loh. Coba kita lihat, misalnya orang dengan ciri narsisism. Mereka tuh jago banget lupa sama kesalahan mereka sendiri. Kenapa? Biar citra dirinya tetap sempurna. Beda lagi sama yang neuroticismnya tinggi. Otak mereka itu kayak radar yang terus-terusan nyari bahaya. Jadi yang diingat ya, yang negatif-negatif aja, buat jaga-jaga. Nah, kalau kamu tipe perasa atau feeling types, kemungkinan besar kamu lebih ingat gimana rasanya sebuah kejadian dibanding detail kronologisnya. Tapi penting nih buat dicatat, memori selektif itu nggak selalu jelek loh. Ada spektrumnya. Yuk kita lihat bedanya, dari yang wajar-wajar aja sampai yang udah masuk level bahaya. Bayangin aja ada sebuah penggaris panjang. Di ujung kiri ada yang normal atau adaptif. Contohnya, lupa tadi pagi sarapan apa. Ini wajar biar otak nggak penuh. Geser ke tengah, ada bias kognitif. Ini level di mana kita lebih gampang ingat fakta yang dukung argumen kita pas lagi debat. Nah, di ujung paling kanan, ini yang bahaya, level malah adaptif atau patologis. Di sini, ingatan udah diubah secara ekstrim, kadang buat manipulasi orang lain. Inilah yang terjadi pada kasus gaslighting. Jadi benar-benar kayak dua sisi koin ya. Sisi baiknya, ini tuh mekanisme pertahanan diri. Lupa sama kegagalan kecil bisa bikin kita lebih tegar dan jaga harga diri. Ini bagus. Tapi sisi buruknya, kalau kita terus-terusan lupa sama kesalahan kita ke orang lain, ya jelas ini bisa ngerusak hubungan, bikin kita nggak pernah belajar, dan bahkan bisa bikin parano karena kita cuma ingat bukti-bukti kalau dunia ini jahat sama kita. Kadang memori selektif yang ekstrim itu bukan sekedar sifat, tapi bisa jadi gejala dari kondisi kesehatan mental. Misalnya pada ADHD mereka sering lupa bukan karena sengaja, tapi karena working memorinya emang beda. Jadi cuma ingat hal-hal yang super seru atau penting banget. Pada PTSD, otak bisa ngeblok total ingatan trauma, atau sebaliknya, malah terjebak ngulang-ngulang ingatan itu terus. Dan pada BPD, ada yang namanya splitting. Hari ini kamu dianggap malaikat, besok bisa dianggap iblis. Dan ingatan tentang kebaikanmu kemarin seolah-olah hilang. Oke, udah cukup bahas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus gimana dong caranya benerin ingatan kita? Gimana caranya biar si editor film di kepala kita jadi lebih adil? Yuk kita masuk ke solusinya.
Kalau kamu ngerasa distorsi ingatan ini udah ganggu banget, jangan ragu cari bantuan profesional. Ada beberapa terapi yang efektif banget, misalnya CBT. Di sini kamu bakal dilatih jadi kayak detektif buat ingatanmu sendiri. Ngecek mana fakta, mana asumsi. Buat trauma, ada terapi EMDR yang bisa bantu otak mengarsipkan ulang kenangan menyakitkan itu biar nggak nusuk lagi. Bahkan, hal simple kayak nulis jurnal itu ampuh banget buat ngunci fakta kejadian sebelum otak kita mulai berkreasi ngedit sana-sini. Nah, ada juga nih beberapa teknik yang bisa kita lakuin sendiri. Yang pertama, metode narasi ganda. Gini caranya, pas kamu lagi kesel, inget-inget konflik sama orang, coba deh, pertama, tulis semua kejadian dari sudut pandang kamu. Udah? Oke, sekarang tarik napas dan coba tulis lagi kejadian yang sama, tapi seolah-olah kamu adalah orang itu. Ini latihan empati yang luar biasa buat otak. Teknik kedua, ini juga keren banget, namanya sudut pandang orang ketiga. Coba pejamkan mata, putar ulang sebuah kenangan di kepalamu. Tapi kali ini, jangan lihat dari mata kamu. Bayangin kamu itu lalat di dinding, atau kamera CCTV di pojok ruangan. Cuma ngamatin aja, tanpa emosi. Si A ngomong apa, si B gerakannya gimana, termasuk dirimu sendiri. Ini ampuh banget buat ngelepasin bias emosional. Ternyata, filter ingatan kita ini nggak cuma dibentuk dari dalam diri aja loh. Lingkungan, bahkan gender dan cara kita dibesarkan itu punya peran super besar dalam nentuin apa yang kita anggap penting untuk diingat. Secara umum, penelitian nunjukin ada kecenderungan yang beda nih. Perempuan cenderung lebih jago mengingat detail-detail emosional. Waktu itu aku ngerasa atau dia ngomongnya pakai nada kayak gitu. Sementara laki-laki cenderung lebih fokus ke gambaran besarnya atau fakta-fakta kunci. Intinya, kita dapat proyeknya kan? Bukan berarti selalu begini ya, tapi ini kecenderungan yang sering muncul. Fokus filternya aja yang beda. Dan tentu saja pola asuh di masa kecil itu kayak pabrik pertama yang ngebentuk filter ingatan kita. Kalau dibesarkan orang tua yang otoriter, yang sering bilang kamu nggak boleh ngerasa gitu, anak bisa belajar untuk ngelupain perasaan mereka sendiri, biar aman. Kalau diabaikan, anak mungkin cuma akan ingat momen-momen langka pas dapat perhatian. Sebaliknya, pola asuh yang demokratis, yang mau dengerin, biasanya ngebantu anak untuk menyeimbangkan antara apa yang mereka rasakan dan apa yang benar-benar terjadi. Nah, kalau mau tahu akar dari semua ini, kita harus kenalan sama yang namanya skema memori. Gampangnya, bayangin otakmu itu kayak lemari arsip raksasa. Skema itu label-label di tiap laci. Misalnya, ada laci berlabel, semua bos itu nyebelin, atau hubungan cinta itu rumit. Nah, setiap kali ada pengalaman baru, otak kita secara otomatis akan masukin pengalaman itu ke laci yang labelnya paling cocok. Ini nih yang bikin kita kadang maksa ingatan biar pas sama label yang udah ada. Tapi tenang, kabar baiknya, label-label di lemari arsip kita ini bisa diganti, bisa diupdate. Caranya ada 3 langkah. 1. Sadar. Sadari dulu, oh jangan-jangan aku lagi pakai skema lama nih. Kedua, expose diri. Sengaja cari bukti yang berlawanan sama skemamu. Kalau kamu yakin semua bos nyebelin, coba deh cari cerita inspiratif tentang bos yang baik. Ketiga, pakai logika. Cek lagi faktanya, bener nggak sih ingatanmu itu sesuai kenyataan? Atau jangan-jangan cuma biar cocok aja sama label di lacimu? Seperti kutipan dari Emily Dickinson ini, masa lalu bukanlah sebuah bungkusan yang bisa kita simpan begitu saja. Artinya, masa lalu itu hidup di dalam kita. Dia bukan file mati, tapi cerita yang terus-menerus kita edit. Kita ceritain ulang, sadar atau nggak sadar. Dan saat kita paham soal ini, kita bisa mulai ngambil alih kendali untuk jadi penulis cerita hidup kita sendiri. Jadi intinya, ingatan kita itu bukan ukiran di atas batu, tapi lebih mirip adonan yang bisa dibentuk. Fleksibel, bisa kita latih biar jadi lebih adil dan akurat. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi teknik-teknik jitu buat memperbaiki ingatanmu, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti aku buatin video lanjutannya. Sampai jumpa!